Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menggilirkan malam dan siang, yang mengatur waktu tidur, dan yang maha mengetahui rahasia hati setiap hambanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mengalami sering terbangun di malam hari, tepatnya sekitar jam 2 hingga 3 pagi? Tanpa sebab yang jelas, tidak karena mimpi buruk, tidak karena suara bising, tidak pula karena keperluan tertentu. Mata terbuka, hati terasa berbeda, namun setelah itu kita justru memilih kembali tidur. Banyak orang menganggap ini hal biasa, bahkan ada yang merasa terganggu, kesal, atau menganggapnya hanya gangguan fisik semata. Padahal dalam pandangan Islam, terbangun di waktu tersebut bisa menjadi panggilan istimewa dari Allah. Sungguh merugi orang yang mengabaikannya. Dalam Islam, malam bukan sekedar waktu istirahat. Malam adalah waktu munajat, waktu hamba paling dekat dengan Robnya. Terlebih lagi pada sepertiga malam terakhir, yang umumnya berada di kisaran jam 2 hingga menjelang subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya, dan siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan, wahai saudaraku, pada waktu ini Allah membuka pintu langit, membuka pintu ampunan, dan menawarkan langsung pengabulan doa. Maka jika seseorang terbangun pada jam 2 atau 3 pagi, sangat mungkin itu adalah kesempatan emas yang Allah berikan kepadanya. Bukan kebetulan, tapi kesempatan. Dalam akidah Islam, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah, termasuk terbangunnya seseorang di malam hari. Allah berfirman, dan Robmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Quran Surah Al-Qasas ayat 68. Jika Allah mampu membiarkan jutaan manusia terlelap, lalu mengapa justru Anda yang terbangun? Apakah hanya kebetulan? Ataukah ada undangan khusus dari Allah? Para ulama menyebutkan bahwa sering terbangun di sepertiga malam terakhir bisa menjadi panggilan untuk bertaubat, panggilan untuk berdoa, panggilan untuk mendekat kepada Allah, panggilan untuk memperbaiki diri. Makna spiritual sering terbangun di jam 2 atau 3 pagi. Yang pertama, Allah ingin Anda berdoa. Doa adalah ibadah paling agung. Allah sangat mencintai hamba yang meminta kepadanya. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Quran Surah Ghafir ayat 60. Saat seseorang terbangun di jam 2 atau 3 pagi, kondisi hatinya biasanya lebih jujur, lebih lembut, dan lebih dekat dengan keikhlasan. Tidak ada riya, tidak ada pamer, hanya hamba dan Robnya. Sayangnya, banyak orang yang menolak kesempatan ini dengan kembali tidur. Yang kedua, Allah memberikan kesempatan taubat. Waktu malam adalah waktu terbaik untuk taubat. Tangisan di malam hari jauh lebih bernilai daripada ribuan kata di siang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menerima taubat seseorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan taubat paling jujur sering terjadi di keheningan malam, ketika dosa-dosa teringat jelas dan hati tidak lagi keras. Sering terbangun di jam 2-3 pagi bisa jadi tanda bahwa Allah masih sayang.
masih memberi kesempatan untuk kembali sebelum ajal tiba. Yang ketiga, waktu sholat tahajud yang paling utama. Sholat tahajud adalah sholat orang-orang soleh. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Allah berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Para ulama menjelaskan bahwa sholat tahajud di sepertiga malam terakhir adalah yang paling utama. Maka terbangun pada jam tersebut adalah kemudahan dari Allah, bukan gangguan. Yang keempat, hati sedang dipanggil untuk dibersihkan. Sering terbangun di malam hari tanpa sebab duniawi bisa menjadi tanda bahwa hati sedang membutuhkan pembersihan. Allah berfirman, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati bisa menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Jika seseorang banyak dosa, sering lalai atau terlalu cinta dunia, Allah kadang membangunkannya di malam hari agar ia kembali mengingat akhirat. Rugi jika Anda abaikan. Mengapa? 1. Kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Tidak semua orang diberi nikmat terbangun di waktu ini. Banyak yang ingin tahajud tapi tidak pernah terbangun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Tetapi dia tidak memberi iman kecuali kepada yang dia cintai. Hadis riwayat Ahmad. Kemudahan bangun malam adalah bagian dari nikmat iman. Yang kedua, bisa jadi itu panggilan terakhir. Tidak ada yang tahu kapan ajal datang. Bisa jadi terbangun di malam itu adalah peringatan terakhir sebelum kematian. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan peringatkanlah mereka tentang hari penyesalan. Quran Surah Maryam ayat 39. Betapa ruginya jika panggilan itu kita abaikan hanya demi tidur beberapa menit lagi. Yang ketiga, doa di waktu ini sangat mustajab. Rasulullah SAW bersabda, waktu paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah di sepertiga malam terakhir. Hadis riwayat Muslim. Doa di waktu ini sering dikabulkan tanpa banyak perantara, maka rugi besar jika waktu tersebut diisi dengan kembali tidur tanpa zikir dan doa. Apa yang sebaiknya dilakukan jika terbangun di jam 2-3 pagi? Tidak harus berat, tidak harus lama, lakukan sesuai kemampuan. Yang pertama, ucapkan istighfar. Yang kedua, berdoa walau hanya 5 menit. Yang ketiga, sholat 2 rakaat. Yang keempat, membaca Al-Quran walau 1 halaman. Yang kelima, curhat kepada Allah tentang masalah hidup. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai saudaraku, terbangun di jam 2-3 pagi bukan tanda makhluk gaib, bukan pertanda sial, bukan ramalan nasib. Islam tidak mengajarkan khurafat. Ini adalah kesempatan ibadah, bukan hal mistik. Allah berfirman, dan kami turunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika Anda sering terbangun di jam 2-3 pagi, jangan langsung kembali tidur. Bisa jadi itu adalah panggilan taubat, undangan doa, kesempatan memperbaiki diri, tanda Allah masih menginginkan Anda dekat dengannya. Jangan tunggu hingga Allah berhenti memanggil, karena ketika Allah tidak lagi membangunkan hati, itulah kerugian yang sebenarnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang peka terhadap panggilan malam, menerima hidayahnya dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.